Ikan termahal, bukan ini ikan hias nih. Ikan termahal dimakan, karena ada mahal tak untuk dimakan, ditengok aja. Kita nengok ikan, ikan itu nengok kita. Kata ikan, duit kau habis, duit kau habis, duit kau habis. Ikan paling mahal dimakan namanya ikan Napoleon. Macam mana bentuknya Pak Ustadz? Ikan Napoleon Endel. Itu dia, nampak? Tidak bisa digoreng, saking banyaknya lemaknya. Kalau digoreng tak masak-masak dia, maka masaknya masak steam. Pas dimakan, inilah untuk Ustadz makan. Ikan Napoleon ini bertelur, telurnya 300.000 di dalam telur ikan Napoleon. Dipancing oleh nelayan di laut Natuna. Begitu dipancing, pas mau dimakan, apa kata bininya? Tak usahlah kita makan bang, bagus kita jual. Anak kita mau ujian, duitnya untuk sekolah, tak jadi dimakan. Akhirnya ikan itu pun dijual sampai ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru belanjalah orang-orang kaya di pasar bawah sambil menunjuk jalan. Ini berapa sekilo? Dipotong orang itu, diletakkanlah di meja makan yang bisa berputar. Zaman dulu kita berputar, zaman sekarang meja itu berputar. Kira-kira kalau saya, wali kota, kapolres, dandim makan bersama, siapa yang duluan makan? Saya duluan. Saya duluan makan. Makanya kalau ada di makanan itu racunan, siapa dulu mati? Saya dulu mati. Silakan Pak Ustadz. Kalau memang sudah takdir saya, yang menangkap itu pun tak mau makan, ibu dharma wanita itu pun tak mau makan, Pak wali kota pun tak mau makan, saya yang makan. Yummy. Kalau rezeki tak akan kemana. Kenapa kalian khawatir tentang rezeki? Tetap ada usaha dan ikhtiar. Ini air ini untuk saya atau untuk panitia? Ini untuk saya air nih. 2 lagi dikasihnya. Untuk saya. Tapi kalau saya tak ada usaha untuk membuka tutupnya, menuangnya ke mulut, mau dia masuk? Jelas? Jangan potong penjelasan saya. Usaha, ikhtiar, al-kasbu, doa, tawakal. Setelah itu ada satu lagi, husnuzon. Dapat, alhamdulillah. Tak dapat, ada rencana Allah yang lebih indah. Siapakah Said Qutb? Apakah kitabnya bisa kami pakai jadi referensi? Karena ada teman saya bicara bahwa pendapatnya sedikit menyimpang. Dia pegawai Dignas di zaman Presiden Gamal Abdul Nasir. Ditugaskan ke Amerika untuk belajar kurikulum pendidikan nasional. Sampai di Amerika, dia tengok orang Amerika pesta pora. Kenapa kalian pesta? Hari apa ini? Karena ada orang mati di Mesir ditembak. Orang yang mati itu Hasan al-Banna. Hasan al-Banna meninggal ditembak saat sedang ceramah. Meninggal. Dipelajarinya, akhirnya dia tertarik. Dia pun masuk ke dalam Ikhwanul Muslimin. Pulang dia menjadi orang yang sangat militan. Lalu kemudian dia dianggap ancaman bagi negara, maka dia pun dimasukkan penjara oleh Gamal Abdul Nasir. Di penjara dia menulis tafsir, judulnya Fi Zilalil Quran. Ditulisnya di muqaddimah, Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu nikmat. La ya'rifuha illa man zaqaha. Tidak ada yang tahu kecuali orang yang pernah merasakan. Lalu kemudian dengan keindahan sastranya itu, tafsir itu dicetak. Tapi belum selesai, hanya beberapa juz.
dibaca oleh Presiden Irak. Hanyut dia membaca tafsir itu, saking indahnya kata-katanya. Macam kita membaca tenggelamnya kapal Panderwick. Itu novel tenggelam kapal Panderwick, kalau kita sedang baca, seolah-olah kita sedang berada di dalam kapal itu, dipukul ombak, dipelus gelombang, menetes air mata membayangkan ucapan Hayati kepada Zainuddin. Kau miskin, aku pun susah. Kalau kita nikah tak akan bahagia, kata Hayati. Akhirnya Hayati pun menikah dengan Aziz. Itulah antum nih. Asik membaca WhatsApp aja, bacalah novel itu. Akhirnya Presiden Irak ini jatuh cinta dengan kitab. Diteleponnya Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasir. Gamal Abdul Nasir, ya, sudah kubaca tafsir Said Qutb itu, kabarnya kau penjarakan dia. Betul? Bagaimana kalau hukumannya jangan hukuman mati? Jadi hukumannya turunkan sedikit, penjara seumur hidup aja, biar selesai tafsirnya. Boleh, kata Gamal. Dibawakanlah pena sama kertas untuk buat surat minta maaf. Saya yang bertanda tangan di bawah ini minta maaf kepada Gamal Abdul Nasir. Saya Qutb, kau tak jadi hukum mati. Terus buat surat minta maaf. Apa kata dia? As-sabbabatul lati tashhadu an la ilaha illallah. Telunjuk yang sehari semalam bersaksi mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tidak layak untuk menulis meminta maaf kepada pemimpin yang zalim. Tak mau dia minta maaf. Nanti kau dihukum mati, gantunglah. Pagi pas mau dia digantung itu, datanglah petugas ngasih tahu, Gamal, pesan Gamal Abdul Nasir, saya ditugaskan kepada kau Said Qutb. Nanti sebelum kau digantung, ucapkan la ilaha illallah ya, kata yang ngasih tahu. Ustadz yang di penjara. Nanti sebelum digantung kau ucapkan la ilaha illallah ya. Senyum Said Qutb. Apa kata dia? Aku ini digantung karena la ilaha illallah. Kau mengajarkan la ilaha illallah karena hanya untuk. Aku ini digantung karena la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah inilah aku digantung. Kau digantungkannya hanya untuk mencari makan. Kau menyempurnakan sandiwara ini. Kenapa dia berani menghadapi tiang gantungan? Yang bercerita ini ulama besar, singa podiumnya Mesir, Syekh Abdul Hamid Kishk namanya. Cari nanti videonya di YouTube banyak. Namanya Syekh Abdul Hamid Kishk. Syekh Kishk, imam besar Masjid Abbasiyah. Syekh Kishk sezaman dengan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pagi sebelum dia digantung tuh datang Nabi Muhammad SAW mengabarkan tak sabar ingin berjumpa dengan Said Qutb, bahwa ada beberapa pemikiran tak bisa dihukum. Kata orang, ada beberapa yang mengkritik. Di antara yang mengkritik adalah Syekh Yusuf Al-Qardawi. Bisa antum cari tulisan kritik Syekh Yusuf Qardawi tentang pemikiran Said Qutb. Jelas. Akhirnya dia pun meninggal dunia, digantung oleh rezim Gamal Abdul Nasir. Semua permainan catur selesai. Main catur, ada queen, ada king, ada kuda, ada banteng, ada pion. Begitu permainan selesai, semua akan masuk dalam kotak yang sama. Mana Gamal Abdul Nasir? Mati. Mana Said Qutb? Mati. Mana Hasan Al-Banna? Mati. Semua akan menghadap Allah, tinggal mempertanggungjawabkan. Dunia panggung sandiwara. Habis. Apakah amal soleh yang dilakukan anak menjadi amal jariah bagi orang tuanya? Ibu membawa anak ke masjid, padahal anak belum wajib sholat. Ibu mendapat pahala mendidik anak.
Bapak membawa istri ke masjid pengajian, bapak mendapat pahala mendidik istri, istri mendapat pahala amal soleh. Dalam keadaan sakit, apakah boleh sholat tidak menghadap kiblat? Tetap menghadap kiblat. Pakai kursi menghadap kiblat. Kalau berbaring, kepalanya arah ke Medan, kakinya arah ke Palembang. Sana Palembang kan? Sana Medan. Simpang Bingung kan sana? Medan. Nah, kepalanya ke Medan, kakinya ke sana, badannya miring ke kanan, menghadap ke arah kiblat. Yang rumah sakit, merengkan tempat tidurnya. Kepala ke sana, kaki ke sana, miring kemari. Tak bisa miring karena tulang belakangnya bergeser, telentang ke atas. Macam mana rukuk sujudnya? Matanya berkedip. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Namanya salat isyarat. Salat tak gugur kecuali mati. Kita salatkan bersama-sama. Kematian merupakan salah satu ketetapan Allah. Apakah mati karena bunuh diri itu termasuk ketetapan Allah juga? Berapa banyak orang yang bunuh diri tak mati? Dia ambil tali, gantungkan ke atas, melompat, patah kayu. Berat dia 120. Kayu itu lapu. Diminum, buka tak botol, minum, tak mati. Rupanya udah diganti lakinya minyak lampu. Disangka botol racun tikus. Dicari rel kereta api, tidur, bunyi kereta api. Rupanya salah rel sebelah yang lewat. Kalau tak mati kata Allah. Diminum racun tikus. Datang tetangga, dituangkannya susu kental manis. Ini air. Antum tuangkan susu kental manis turun ke bawah, air nih keluar. Jadi kalau ada orang minum racun, tuangkan susu kental manis banyak-banyak, agak 3 kaleng, keluar racun, hidup balik. Gemuk pula lagi kena susu kan. Kalau tak mati kata Allah tak mati. Kalau tak mati kata Allah tak mati. Tapi kalau mati kata Allah, sedang ceramah pun mati, sedang mengaji pun mati, sedang khutbah pun mati. Dia mati bukan karena dia bunuh diri, mati karena sudah ajalnya. Jadi dosanya mana? Dosanya karena perbuatannya minum racun itu. Paham? Matinya bukan karena bunuh dirinya itu. Matinya karena Allah sudah menetapkan ajalnya. Lan tamuta nafsun, orang tak mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Sebelum rezeki ajal penuh orang tak akan mati. Lama hidup banyak dirasa, udah banyak saya tengok orang mati. Kalau tidak kata Allah tak mati. Tak mati-mati. Lalu di mana dosa dia? Dosa dia karena menghunjamkan pisau ke jantung, maka nanti dia di neraka jahanam khalidan mukhallada fiha abada. Selamanya dia akan menghunjamkan api neraka. Kalau dia minum racun, maka dia akan menuangkan api neraka. Kalau dia terjun dari gedung tinggi, maka selamanya khalidan mukhallada fiha abada. Jangan bunuh diri. La taqtulu anfusakum. Jangan bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima. Allah sayang kepada kamu. Sayang Allah lebih luas. Ada di antara antum yang mau bunuh diri, ada di antara antum yang mau bunuh diri, pesan saya, datang dulu ke jalan Kamboja, jumpa dulu saya. Nanti setelah jumpa saya, terserahlah mau bunuh diri. Saya ajarkan gimana caranya biar cepat mati. Jika seorang anak perempuan mau nikah, dia menelpon orang tuanya di kampung, kemudian orang tuanya mengancam kalau nikah dengan orang tersebut, sedangkan niat anak itu baik, jangan-jangan nulis ini calon lakinya itu ini. Terus si anak tadi pun menikah tanpa memberitahu orang tuanya lagi. Apakah hukumnya? Dan setelah 1 tahun lebih menikah dia punya anak, barulah dia memberitahu orang tuanya bahwa dia sudah nikah dengan laki-laki yang diancam orang tuanya. Kemudian orang tuanya pun menikahkan lagi anaknya di kantor gua.
mazhab Syafi'i, la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali, ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Tak sah nikah kalau tak pakai wali. Mazhab Syafi'i, la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali, wa syahidai adlin. Kalau seorang wali ayah tak setuju, maka si anak punya hak untuk mengadu ke pengadilan agama. Pengadilan agama Kota Pekanbaru ada formulirnya, nanti hakim akan mengalihkan ke wali. Paling tinggi ayah. Ayah tak setuju, dialihkan ke atuk. Atuk sudah mati, dialihkan ke abang. Abang meninggal, dialihkan ke adik. Adik tak ada, dialihkan ke abang ayah. Abang ayah tak ada, diwalikan ke adik ayah. Semuanya ditelan tsunami. Fasultanu waliyun man la waliyalaha, maka walinya adalah pakku. Jadi kalian adik-adikku yang tak disetujui, karena kenapa dia tak setuju? Aku tak setuju sama calon laki kau tuh. Kenapa? Karena dia peminum khamar. Yang benar anaknya atau bapaknya? Bapaknya. Aku tak setuju sama calon laki kau tuh. Kenapa? Dia pemain judi online. Kok bapak tahu? Dia lawan aku main. Tak diterima oleh pengadilan. Tapi kalau aku tak mau kau nikah sama dia. Kenapa? Karena dia orang Jawa. Aku tak mau menikahkan kau sama orang Jawa, karena jatuhlah derajat kita. Kebetulan bapak ini orang Jawa, calon menantunya ini orang Batak. Kita ini orang Jawa, masa calon menantu orang Batak? Jatuh derajat kita, dari emas jadi tulang. Kalau begini, bisakah anaknya mengadu ke pengadilan? Bisa, karena suku, karena pendidikan. Nanti hakim yang memutuskan. Jangan kalian nikah diam-diam, karena efeknya fatal. Jelas? Saya mu'allaf, tidak tahu keluarga apakah saya berdosa. Orang mau masuk Islam itu memang sebagian keluarganya tak setuju. Tidak ada syarat mesti izin keluarga. Makanya di situ, apakah saudara ini masuk Islam atas kesadaran sendiri? Ya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun? Ya. Usianya sudah 18 tahun, dapat punya KTP? Ya. Bersedia membubuhkan tanda tangan di atas materai 6.000, sekarang sudah naik jadi 10 seiring dengan harga bensin? Ya. Asal itu cukup lah, udah. Tak ada izin ayah, izin emak. Kau tengok situasinya. Nanti udah sampai masanya baru kasih tahu dia baik-baik. Patutlah kau berubah, nak. Dulu kau mabuk sakau, sekarang kau baik. Dulu kau pelit, sekarang kau selalu ngasih kami kirim duit. Rupanya kau udah masuk Islam. Oh, memang baik Islam itu, nak, bagus. Tunjukkan akhlak kau yang baik supaya senang orang tua. Bukan berarti kau sudah putus silaturahim. Beda agama tak memutuskan tali silaturahim. Afa ausiluha, boleh aku silaturahim dengan makku yang tak Islam tu? Kata Nabi sambung. Afa'utiha, boleh aku beri dia hadiah? Kata Nabi, beri hadiah. Kalau kau ada duit, kasih makmu duit. Kalau kau beli pakaian, belikan makanan enak. Mudah-mudahan, doakan tiap malam, mudah-mudahan dia dapat hidayah pula. Sahkah wudhu 1 kali basuh saja? Sah. Namanya wudhu minimalis. Atau harus 3, yang 3 itu sunat, yang 1 cukup. Bagaimana basuh kepala yang benar? Terkadang ada yang basuh kepala kayak capung mandi. Basahkan tangan, usap nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah, nasiyah. Usap ke tangan, basahkan ubun-ubun. Usap tangan, basah ubun-ubun. Usap tangan, basah ubun-ubun. Basahkan tangan, telinga.
Ini bagian dalam, ini bagian luar. Basahkan lagi. Ini untuk daun telinganya. Jangan sampai ganteng tapi telinga ada sarang Spiderman. Bagian dalam, ini bagian luar. Ini cara mazhab Syafi'i. Basahkan tapak tangan ke atas selebar tapak tangan. Mazhab Hanafi. Mereka pakai hadis Nabi, Nabi pakai sorban, dimasukkannya tapak tangannya ke dalam. 1/4 kepala mesti basah, karena kepala ini dibagi 4 tapak tangan. Siji, loro, telu, papat, sada, 2, tolu, opat. 1, 2, 3, 4. Mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, basahkan tapak tangan. Setelah basah, usap dari depan ke belakang, maju lagi ke depan, menyambung ke telinga 1 kali. Mazhab Maliki. Jelas? Tiga-tiga mazhab ini mengambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya dalam amal sehari-hari pakai mazhab Syafi'i. Saya belanja ke pasar. Waktu di Maroko nih, belanja ke pasar. Bawa ikan, bawa sayur. Sayangnya tak ada kamera waktu itu. Kok ada mungkin bisa dibuatkan sinetronnya. Ikan bawa sayur. Terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya letakkan ikan sayur, saya pun berwuduklah. Berwuduk cara mazhab Syafi'i. Datang orang Maroko. La yasih. Tidak sah. Diajarkannya saya berwuduk. Wah, sah kan ya. Tak lama datang agak intelek sedikit, mungkin mahasiswa juga. Kata dia, "Hada talib Indonesia wa hum 'ala al-madhhabi Imam Syafi'i." Ini mahasiswa Indonesia, mazhabnya Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i sikit aja basah udah sah. Terdiamlah orang Maroko tadi. Dia tak tahu, dia tahunya hanya mazhab Syafi'i. Ditengoknya pula saya macam Korea kan, sangkanya mu'alaf kan. Begitulah pedulinya orang Maroko terhadap ibadah orang lain. Akhirnya setelah dikasih tahu sama yang ngerti, oh berarti mazhab Syafi'i begitu. Tapi saya pakai mazhab Syafi'i. Saya tak menyalahkan mazhab Maliki. Kalau saya kalahkan mazhab Maliki berarti salahlah guru-guru saya di Maroko itu. Maroko 100% Maliki. Maka saya tak pernah menyalahkan mazhab Maliki. Guru-guru saya, mana mungkin saya salahkan. Apa hukumnya sunat bagi wanita dewasa yang baru mu'allaf? Tidak perlu. Wajibnya khitan bagi anak kecil. Dikhawatirkan mudarat, maaf, cakap pendarahan dan lain sebagainya. Kecuali laki-laki dewasa, maka sunat lapor ke Ustadz Al-Nok supaya dibawakan namanya sunatron. Tidak dijahit, hanya pakai lem, macam lem Altico. Saya sudah mengiklankan sunatron, simbolnya sunatron. Sunat pagi, sore, bisa akad. Tidak pakai sarung, langsung pakai celana. Anak saya lahir 8 hari sunat. Saya sangka sudah pemecah rekor. Anak Ustadz Al-Nok 3 hari disunat. Kalian kalau mau memecahkan rekor waktu anak itu lahir, langsung sunat. Sunatron. Perempuan khitan menurut mazhab Syafi'i wajib. Menurut Maliki mukarramatun, menurut Hanafi Ambali tak wajib. Saya menyuruh jamaah keponakan, kalau dokter di rumah sakit tak mau karena dilarang PBB, maka cari bidan kampung. Karena mengkhitan itu untuk menurunkan libido seksual. Manfaatnya bagus. Tapi bagi yang sudah lewat, jangan lagi dikhawatirkan pendarahan dan lain sebagainya.
Dah terjawab. Pertanyaan terakhir. Sebelumnya saya tak pernah mengalami ini Ustadz. Apakah setiap bangun tidur dan kita melihat celana basah, malam harinya kita tak ada sama sekali mengalami mimpi, apakah kita diwajibkan mandi? Tengok dulu, kalau basah karena atap bocor, apa pula wajib mandi? Tidak semua mimpi itu bisa kita ingat. Tak semua mimpi kita ingat. Tapi kalau ada indikasi, qarinah, maaf cakap, ada bau sperma, maka dia wajib mandi. Dua, apa hukumnya kita menjunjung waktu di siang bulan Ramadan ketika puasa? Apakah karena kalau spermanya keluar karena mimpi, tidur dia jam 12 siang, mimpi dia, maka puasanya tak batal. Tapi kalau karena perbuatannya, maka puasanya batal, mesti dia qadha. Jelas? Kalau tidak ada unsur keinginan dia. Mimpi itu kan bukan keinginan kita. Bisa mimpi itu di request? Tidak bisa. Kalau bisa mimpi di request, mau mimpi sama mahasiswi kelas mana lah tuh nanti. Mimpi itu tak bisa di request, bukan kehendak dia, maka dia puasanya tak batal, dia cukup mandi saja. Tapi kalau ada kehendak dia, maka batal puasanya. Mohon maaf jika pertanyaan saya ini terlalu panjang. Saya hanya ingin belajar menjadi lebih baik. Nabi memuji perempuan Ansor. Nikmatin nisa, nisaul Ansor. Sebaik-baik perempuan, perempuan Ansor. Kenapa? La yastahyaina ayyatafaqqahna fid din. Karena mereka tak malu-malu belajar agama. Makanya mereka minta satu majelis khusus dengan Nabi yang tak ada laki-laki, supaya mereka bebas bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan kita istiqamah, diberikan Allah kebaikan dunia akhirat. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami berzikir mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, beribadah dengan ibadah yang baik. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki akhlak anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma ba'idhum 'aniz zina wal fahsya wal riba was suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan. Jauhkan anak-anak muda kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma zakirna minhuma nasina, ingatkan kami atas semua yang kami lalai dan lupa. La tada'lana dzamban illa ghafarta, keluar kami dari majlis Riyadhus Shalihin ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita, sehatkan dari segala macam penyakit. Wala mayitan illa rahimta, yang meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala raghiban illa anjabta, yang belum ada keturunan berikan anak yang soleh dan solehah. Wala aziban illa zawajta, yang belum berjodoh berikan jodoh yang baik-baik. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha shalah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi engkau, baik bagi kami dan engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha, mudahkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Salat sunat Isyraq 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dalam berdakwah dilempar pakai batu sampai berdarah, diusap. Sudahlah diusap, didoakan pula orang yang melempar itu lagi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan dia hidayah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa kata Allah kepada dia? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu luar biasa wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 37 dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Bisa rupanya hadis itu diriwayatkan dua sahabat Nabi, Pak Ustaz? Bisa. Ada hadis itu yang diriwayatkan satu saja. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu cuma satu riwayatnya, namanya Abu Hurairah. Itu namanya Abu Hafs Umar bin Khattab. Ada hadis itu yang diriwayatkan oleh lebih 70 sahabat meriwayatkan. Ada man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Hadis tentang khutbah di padang Arafah. Semua sahabat Nabi menyaksikan di padang Arafah. Lebih 70 sahabat. Jadi hadis itu, kalau hadis itu diriwayatkan sahabatnya banyak sekali, maka hadis itu disebut dengan hadis mutawatir. Riwayatnya cuma satu, ahad. Riwayatnya dua, aziz. Riwayatnya tiga, masyhur. 4, 10, 40, 100, 300 disebut dengan mutawatir. Satu, ahad. Dua, aziz. Tiga, masyhur. Satu, ahad, gharib. Dua, ahad, aziz. Tiga, ahad, masyhur. 4, 10, 30, 40, 100, 300 dan seterusnya disebut dengan hadis mutawatir. Jadi nanti kalau ada ustadz berceramah, hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa adalah hadis mutawatir. Pulang ke rumah nanya anaknya, ya tadi kata ustadz itu hadis mutawatir. Apa artinya itu? Mutawatir itu ya mutawatir lah, kau tanya lagi. Pokoknya sudah mutawatir, kata ustadz itu mutawatir aja. Kalau hadisnya meriwayatkan yang satu namanya gharib, kalau dua namanya aziz, kalau tiga namanya ahad, 4, 10, 40, 300 itu namanya mutawatir. Diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil mereka itu berdusta. Tapi kalau periwayatnya 1000 orang pembohong semua, tidak disebut mutawatir. Mutawatir itu marawahu jam'un an jam'in, diriwayatkan oleh sekelompok orang dari sekelompok orang dari sekelompok orang, yastahilu tawatu'uhum 'alal kadzib, tak mungkin mereka berdusta, berbohong. Jadi kita besok tabligh akbar. Jadi siapa yang bilang? Ketua, satu orang, gharib. Jadi ada siapa yang bilang? Ketua grup sama sekretaris, aziz.
Siapa yang bilang? Ketua Sekretaris Bendahara. Masyhur. Siapa yang bilang? Satu grup bilang. Apa kamu khawatir? Tengok dulu kalau pembohong semua. Kamu khawatir namanya. Sekarang hadis nomor 37, dua orang sahabat, Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin. Nasabin lelah, letih. Wasabin sakit. Hammin susah hati. Hazanin kesulitan. Adza sesuatu yang mengganggu. Ghammin musibah bencana. Hatta syaukatu yushakuha, duri menusuk tapak kaki. Berjalan kita rame-rame, sama-sama tak pakai selop, tak pakai sendal, tiba-tiba kaki kita yang kena duri. Illa kaffarallahu biha anhu khataya, maka Allah menghapus semua dosa-dosa. Khataya, kalau satu khati'ah, kalau banyak khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, semua dosa. Susah kali hatiku hari ini Pak Ustaz. Tak tahu tak kenapa. Mungkin tanggal 2, enggak. Masih tanggal 1, tanggal 2, galau aja rasanya Pak Ustaz. Susah hati itu pun menghapuskan dosa-dosa. Letih, lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai, sedih, galau, susah hati, musibah, demam, penyakit, darah tinggi, jantung koroner, diabetes meletus, asam urat. Allah menghapuskan dosa-dosa dengan syarat sabar. Ini sedikit aja sakit, merepetnya 3 jam. Entah apanya aku jadi sakit. Kawan itu tak pernah ke masjid, tak pernah sakit. Aku yang pengajian sakit pula. Padahal aku yang masakkan bubur kacang hijau ini, aku juga yang sakit. Gara-gara masak bubur dia lah sakit. Makna sabar itu tahan. Tahan mulut, tahan hati, tahan pikiran. Yang membuat kita sakit ini pikiran ini. Pikiran ini. Pergilah saya ke rumah sakit di Jalan Arengka. Tak boleh sebut nama mereknya. Nanti dia dapat iklan gratis. Mertua saya ini Pak Ustadz, kakinya luka. Luka kakinya, diperiksa sama dokter. Dia bilang, dokter, ini kakinya luka Bu. Karena luka ini ibu ada gula sedikit, ini nanti akan mengembang, nanti jadi hitam, nanti akan berulat, ini mesti diamputasi. Akhirnya sekarang terbaringlah mertua saya itu, naik darah tingginya, naik gulanya, naik jantungnya. Ini yang menyebabkan penyakit ini sebenarnya adalah cakap orang masuk ke telinga, akhirnya otak kita menjadi berpikir berat. Makanya orang gila tak ada sakit. Karena orang gila itu tak dipedulikannya cakap orang. Iya kan? Berapa banyak musim Covid orang gila tak pakai, pernah dengar orang gila pakai masker? Ada. Sebetulnya hidup ini tidak sulit. Yang sulit itu mendengarkan cakap kamu. Kalau ada kawan nanti cakap, bilang, sebetulnya hidup ini simple guys. Yang berat itu mendengarkan cakap kau ini. Makanya orang-orang barat itu berusaha bagaimana supaya otaknya ini tidak bercakap. Karena otak ini kan bercakap terus nih. Menengok orang besar pakai baju kekecilan, menengok orang kecil pakai baju kebesaran, menengok orang gemuk, menengok orang kurus, menengok orang makan. Otak ini bercakap terus. Maka mereka mengajarkan, pejamkan mata, tarik nafas, hirup aroma terapi, dengarkan napas Anda berhembus. Supaya apa? Supaya otak jangan bercakap.
Programnya namanya meditasi. Meditasi. Slogannya apa? How you can stop your mind. How, bagaimana? You, kamu. Can, bisa. Stop, menghentikan. Your mind, otakmu berhenti berpikir. Diam. Selama 1 jam sehari. Meditasi. Mendatangkan ketenangan. Kata dia, kalau otak ini diberhentikan 1 jam sehari, akan tenang. Mana bisa otak dihentikan? Disibukkan otak ini dengan kicau burung. Didengarkan suara air terjun, gemericik. Didengarkan suara musik-musik yang slow supaya otak berhenti berpikir. Pas musiknya mati, berpikir lagi. Islam, bagaimana cara supaya otak ini bukan berhenti, dia tetap berpikir, tapi pikirannya mendatangkan rahmat. Ala bidzikrillahi tatmainnul Allah 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 Allah. Kalau antum fokus ke situ, otak antum itu tak memikirkan yang lain. Orang semakin tua, semakin banyak cakapnya. Nanti kalau antum jumpa sama orang tua umur 40, banyak cakapnya. 50 makin banyak, 60 makin banyak, 70 tak berhenti-berhenti. Duduk kita 5 menit, cakapnya 10 menit, itu diulangnya balik. Macam kaset rusak. Tapi saya bolak-balik ke Rokan Hulu. 2010 saya ke Rokan Hulu, 2016 baru berhenti. 6 tahun bolak-balik. Berhenti karena bupatinya berhenti, dicoretnya nama saya. Tak lama sudah itu dia pun masuk penjara. Di Rokan Hulu itu orang-orang tua tak banyak cakapnya. Satu kita tanya, satu dia jawab. Apa kabar Kelipah? Sehat. Di mana tinggal? Simpang Kubu. Nah, kita pun bingung nanya apa. Saya lama-lama bertanya, kenapa orang ini tak bercakap? Tapi tasbihnya tak putus. Rupanya mereka mengamalkan tarekat Naqsabandiyah. Rokan Hulu itu kan negeri 1000 suluk, kampung Syekh Abdul Wahab Rokan. Jadi kalian berterikat nih, amalannya apa? Zikir. Sehari berapa kali? 5. Sikit betul, 5.000. Allah 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 Allah. Tak berbunyi, tak bersuara, tak terdengar. Karena yang berzikir itu di dalam saja. Antum kalau mau tenang, ikutlah antum bersuluk. Paling sedikit 10 hari, paling banyak 40 hari. Di mana Pak Ustaz? Dari Pekanbaru arah Bangkinang, habis itu Kuok, habis itu Rantau Berangin, belok kanan, ada pesantren sebelah kiri, pesantren Darussalam. Pimpinannya Buya Alaidin. Buya Alaidin mengambil dari ayahnya namanya Syekh Aidarus. Syekh Aidarus itu anak dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Dia tak bisa antum bersendiri, kalau tak berguru tak bisa. Nanti antum berzikir sendiri, datang macam-macam. Ceramahlah saya di sekolah tinggi ilmu kesehatan. Tak juga boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Datanglah ibu-ibu membawa tasbih kayu. Ustaz Somad, ya, ada yang mau saya tanyakan Pak Ustaz. Apa namanya Bu? Tapi mesti 4 mata. Oh, jangankan 4, 3 pun bisa apa? Saya ini orangnya suka zikir. Terus setelah berzikir ini nampak saya semua apa yang ada di balik dinding, apa ada tamu mau datang, kalau saya bawa mobil apa yang ada di balik bukit tahu saya. Wah, datang pula cemas saya. Cepat dia tahu apa yang dalam celana ini. Saya tanya, ibu berzikir berguru apa tidak? Tidak. Dia zikir aja sendiri tak berguru.
Yang sedang ibu alami itu namanya kasyaf. Kasyaf artinya tirai yang tersingkap. Kasyaf itu terbagi dua. Satu kasyaf ilahi, satu kasyaf syaitani. Kasyaf ilahi mendatangkan rasa takut kepada Allah. Kasyaf syaitani mendatangkan ujub, merasa aku lebih hebat. Jawab dengan jujur. Sejak bisa menengok-nengok yang tersembunyi di balik dinding, di balik tiang ini, makin takut sama Allah atau makin ujub, makin angkuh, makin merasa hebat? Jawab jujur. Terus terang saya makin sibuk dengan itu Pak Ustaz. Cepat ruqyah, berarti sedang dimasuki setan. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah guru. Mengusir rasa galau dengan cara ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sudah berzikir dia datang juga. Berarti itu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Yang penting jangan kita membuat masalah. Kita buat masalah sana, buat masalah sini. Tertulis di keningnya, trouble maker. Tukang buat masalah. Di nomor handphone emaknya pun tertulis gitu juga, tukang buat masalah. Ketahuannya pas di miss call-nya maknya handphonenya tinggal. Tengok tukang buat masalah. Aku nih gitu deh. Kita buat masalah, datang masalah. Itu namanya hukum sebab akibat. Berpikir baik, bercakap baik, berbuat baik, datang yang baik, berarti Allah ingin kita bersyukur. Berpikir baik, bercakap baik, berbuat baik, datang tak baik, berarti Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Hubungan kita dengan Allah dibangun atas dasar husnul. Banyak orang hubungannya dengan Allah bukan husnuzon, dipaksanya Allah ikut dia. Aku udah sholat, aku udah hijrah, aku udah tobat, aku udah putuskan pacarku, kenapa aku begini? Parah kali Tuhan itu. Jadi ateis itu lama-lama. Hubungan kita dengan Allah hubungan husnul. Dari mana Ustaz dapat kesimpulan itu? Hadis qudsi. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Sangka baik dengan Allah Ta'ala. Antum mau nikah dengan Aisyah, tiba-tiba karena antum lama kali ujian skripsi, akhirnya diambil orang. Antum bisa stres, bisa berjalan, bisa cakap sendirian di pasar pagi Arengka. Tapi antum dengan satu prinsipnya antum akan selamat. Antum husnuz, bahwa Allah punya rencana yang lebih indah. Ternyata Allah mendatangkan Khadijah yang lebih kaya dan seterusnya lah, susah untuk ceritakan. Hadis nomor 38. Wa ani bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, dakhaltu 'ala nabi, aku menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yu'aku, waktu itu Nabi demam. Faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan syadidan, engkau demam panas, panas tinggi. Qala ajal, ajal artinya betul, aku memang demam panas. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum, aku kena demam sebagaimana dua orang kalian juga demam. Qultu dzalika anna laka ajrain, engkau punya dua balasan. Naam, dzalika kadzalika ma min muslimin yusibuhu adza, kalau ada orang yang kena sesuatu yang tak menyenangkan, syaukatun, kena duri menusuk kakinya, fama fawqaha, atau lebih hebat daripada sekedar duri menusuk kaki, illa kafarallahu biha sayyi'atih, Allah menghapuskan dosa-dosanya. Wa huttat anhu dzunubuh, Allah menggugurkan dosa-dosanya. Kama tahuttus syajaratu waraqaha, sebagaimana pokok kayu bergoncang, maka gugurlah daun-daun yang kering. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Wal wa'ku, arti wa'ku maksul humma,
pendahuluan sebelum datang demam. Waqilal humma, ada yang mengatakan demam panas. Jadi kalau ada orang demam panas, suami ibu demam panas, aku sakit panas, kata dia, sabar ya bang, insya Allah dosa-dosa abang dulu kan pakai narkoba, berjudi, selingkuh, sama pelakor kemarin hampir, kalau tak aku tangkap handphone abang tuh entahlah. Nah, insya Allah gugur dosa-dosa. Sabar bang, tak selesai sampai hari Jumat selesai nih insya Allah. Sabarkan dia, karena dengan disabarkan itu bangkit semangatnya, bangkit imunnya, cepat dia sehat. Kita kalau menjenguk orang sakit itu bangkitkan kesabaran. Tapi kata dokter, aku nih Pak Ustadz udah sakit, tak ada obatnya lagi. Apa? Dokter bilang gitu? Iya, dokter itu bukan Tuhan. Dokter itu lebih dulu mati dari bapak anda. Bangkit semangatnya. Balik kita, down lagi dia lagi. Datang kawan yang lain, datang terus memberikan semangat, kasih semangat, sehat dia. Saya jumpa sama dokter ini jamaah kita juga. Saya Pak Ustadz, banyak pasien saya itu sehat sebelum saya kasih obat. Datang, gimana Pak keluhan saya di sini? Sebenarnya ini semua adalah ujian dari Allah. Hidup ini akhirnya sehat dia, lupa dia minta obat. Jadi sebetulnya orang itu sehat karena obat itu berapa persen Pak dokter? Dijawab sama dokter nih, orang sehat karena obat itu 20% Pak Ustadz. Yang 80 itu apa? Sugesti. Pikiran. Maka motivator itu yang dibangkitkan dengan pikiran. Anda hebat, Anda sukses, Anda mantap, Anda keren. Begitu selesai dia pulang, letoy lagi peserta. Karena motivasinya dari luar. Apa beda motivator dengan ustadz? Motivator itu dari luar, ekstern. Sedangkan ulama membangkitkan motivasi bahwa engkau disehatkan Allah, bahwa engkau dikuatkan Allah, bahwa ada harapan dari Allah, bahwa semuanya tak ada punya daya, tak ada upaya, la haula. Itu beda, sama-sama motivator. Jadi kalau ada ustadz yang tidak memberikan motivasi, malah putus asa, aku asal dengar ceramah dia putus asa, itu bukan ustadz. Jadi apa itu? Jin. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kefakiran, putus asa. Aku sedang susah nih Pak Ustadz. Kalau tengok dari gaya macam kau ini memang sampai mati kau ini susah. Bangkitkan semangat orang. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan rasa bahagia di dalam hati orang yang beriman. Kita cukupkan sampai hadis 38. Pertemuan akan datang kita ketemu hadis nomor 39. Panjang tentang sabar ini. Masih ada 2 lembar lagi baru selesai sabar. Jadi itu buktinya sabar ini memang prosesnya perlu proses yang panjang. Mana kertas yang dijawab duluan? Saya sering ditanya orang tua, masih ada uang apa tidak? Tapi saya selalu bohong dengan menjawab ada, padahal tak ada. Saya bohong karena takut orang tua khawatir. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Dengar cerita ini baik-baik. Masih bisa fokus? Biasanya orang tak sarapan nih payah fokus. Datanglah tamu ke rumah Nabi. Datang tamu ke rumah Nabi, ditanya Nabi istrinya, ada makanan kita? Tak ada ya Rasulullah. Nabi bertanya ke jamaah, ada yang siap menerima tamu nih? Datang satu orang, tamu tuh di rumah kami aja lah Rasulullah. Yalah, bawalah tamu nih. Dibawalah tamu nih ke rumah sahabat. Sampai di rumah, sahabat ini bertanya ke bininya, ada yang bisa kita masakkan untuk tamu kita ini? Kata tamunya, ada, cukup untuk makanan anak kita satu orang. Kok itu masalah? Masak.
dimasakkan, diletakkan dalam piring. Sesudah diletakkan, disuguhkan. Pas disuguhkan, matikan lampu. Mati lampu. Itu bedanya zaman dulu sama sekarang. Zaman dulu lampu tuh mati dimatikan. Sekarang tak dimatikan pun mati sendiri. Namanya pemadaman bergilir. Mati lampu, sahabat tadi pura-pura membunyikan centong, lontang-lonteng, mulutnya dibunyi-bunyikan. Padahal dia tak ada makan. Besok pagi datang orang itu berdua menghadap Nabi. Senyum Nabi. Apa kata Nabi? Dhahikallahu min sani'ikuma. Allah tertawa menengok kalian tadi malam. Allah tertawa, dhahika itu mesti ditakwil. Jangan bayangkan Allah tertawa giginya keluar. Ini termasuk hadis mutasyabihat. Tak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Maka ulama hadis mentakwil makna dhahikallah, Allah menurunkan rahmatnya tadi malam karena perbuatan kalian berdua. Sekarang pertanyaannya, mematikan lampu sambil membunyi-bunyikan piring dengan membunyi-bunyikan mulut, itu bohong atau apa namanya? Apa pula bohong? Berarti kalian menuduh sahabat Nabi bohong. Itu namanya hilah. Apa namanya? Hilah, bukan bohong. Kalau bohong itu negatif, pendusta, pembohong. Ini namanya hilah. Tiba-tiba terjadi perang, datang lagi Belanda karena ditengoknya Indonesia ini banyak batu bara, nikel, unarium, emas. Datang dia lagi. Apalagi dapat dia berita katanya senjata Indonesia hanya cukup berperang untuk 1 hari. Perang 1 hari habis. Rusia sama Ukraina tak habis-habis sampai sekarang. Datang lagi Belanda, tiba-tiba masuk dia ke jalan Kamboja, masuk ke rumah antum. 5 menit sebelum masuk ke rumah antum, saya sudah masuk duluan dan saya bersembunyi di bawah tempat tidur antum. Belanda datang bertanya, ada Abdul Somad di sini? Apa antum jawab? Kalau antum jawab ada, berarti antum pengkhianat. Kalau antum jawab tak ada, berarti antum pembohong. Maka antum mesti pandai berhilah. Antum mengatakan tidak ada Abdul Somad di sini. Maksud di sini itu di sini tak ada, di bawah itu ada. Itu namanya hilah namanya. Hilah itu sudah jadi bahasa Indonesia. Kilah. Lah berkilah aja itu. Itu dari bahasa Arab itu hilah. Naiklah raja. Raja ini mazhabnya Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Quran ini makhluk, sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Semua yang mengatakan Quran kalamullah tangkap, masuk penjara. Imam Ahmad bin Hanbal tanya, Ahmad bin Hanbal, ya, Quran itu kalamullah apa makhluk? Kalamullah, tangkap. Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara, dicambuk. Imam Syafi'i ditanya, Syafi'i, Al-Quran itu kalamullah apa makhluk? Zabur, Taurat, Injil, Quran, keempat-empat ini makhluk. Imam Syafi'i tak di penjara. Apakah Imam Syafi'i mengatakan Quran itu makhluk? Tidak, maksud dia ini keempat-empat ini hanya keempat-empat ini makhluk. Imam Syafi'i tak bisa dilawan. Imam Syafi'i itulah orang pertama yang menyusun ilmu usul fiqh. Banyak orang paham Quran, paham hadis, tapi untuk menyusunnya sistematis menghasilkan hukum, Imam Syafi'i. Kitabnya yang pertama judulnya Ar-Risalah. Gimana bentuk Ar-Risalah itu Pak Ustadz? Kau udah berapa lama punya handphone? Kenapa tak kau pakai? Tulis di situ Ar-Risalah PDF. Langsung bisa download. Ar-Risalah PDF Al-Maktabah Waqfiyah gratis, langsung bisa download. Kalau ada huruf tasyakir artinya kitab ini ditahqiq oleh Syekh
Syakir, ulama dari Mesir. Itu dia kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i, kitab tertua dalam bidang usul fiqh. Jadi antum jangan bohongi orang tua, antum berkilah aja. Masih ada belanja kau? Ada, Mak. Ada. Memang ada. Kok dibuka dompet itu memang ada, tapi 2.000. Ada duit, ada, Mak. Ada. Saya 4 tahun di Mesir. 98, 99, 2000, 2001, 2002. Di Maroko 2 tahun, 2005, 2006. Tak pernah minta duit sekali. Ada duit kau? Ada, Mak. Ada makan kau? Ada. Tiba-tiba tak bilang-bilang, udah saya di Mekah. Aku di Mekah, Mak. Dari mana dapat ke duit? Banyak utang kau. Amin. Nah, aku hidup lagi, insyaallah. Antum kalau mau cepat selesai kuliah, jangan minta duit. Insyaallah cepat antum selesai kuliah. Apa hukumnya di saat azan kita tak langsung duduk atau tak berdiri? Gimana itu duduk? Apa hukumnya di saat azan kita tidak langsung duduk atau tetap berdiri menunggu azan selesai berkumandang? Masuk dia ke masjid, azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau duduk tak boleh. Kenapa tak boleh duduk? Idza dakhala ahadukumul masjida, kalau kamu masuk ke masjid, fala yajlis, jangan duduk. Hatta yusalli rak'ataini, salat sunat tahiyatul masjid. Kenapa tak langsung tahiyatul masjid? Allahu Akbar. Kenapa tunggu azan selesai? Karena kata Nabi, siapa yang mendengar azan, menjawab bunyi muazzin, kecuali hayya 'alas shalah hayya 'alal falah dijawabnya dengan la haula wala quwata illa billah, wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah, wajiblah dia dapat syafaatku pada hari kiamat. Sekarang saya tanya, kenapa orang itu tak duduk? Karena mau tahiyatul masjid. Kenapa dia tak langsung tahiyatul masjid? Karena mau dapat syafaat. Jelas? Jelas insyaallah. Kalau ada yang mengatakan ceramah sama itu tak jelas, paketnya tak ada. Saya orangnya cemas akan masa depan. Makanya saya nabung. Sementara kabarnya Allah sudah jamin rezeki. Apakah kecemasan saya itu salah, Pak Ustaz? Kalau sampai kita takut anak kita ini nanti makan apa? Coba tengok dalam Quran. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena kau takut dia tak makan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi mereka rezeki. Jangankan kau, mereka yang belum bisa cari makan itu pun kami mengasihnya rezeki. Orang yang ragu tentang rezekinya berarti dia sudah menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit, di Lauhil Mahfuz catatan tentang rezeki kamu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata orang Melayu, rezeki harimau tak dimakan, rezeki musang tak dimakan harimau. Mana lebih kuat, musang apa harimau? Tengok harimaunya juga. Kalau harimaunya lesu, rezeki musang tak dimakan harimau. Sampai hari ini masih adakah musang? Masih ada. Kalaulah rezeki musang dimakan harimau, sudah lama musang itu punah. Namanya apa? Musang saurus. Buktinya sampai hari ini musang masih hidup. Itu menunjukkan semua sudah ada rezekinya masing-masing. Toko besar di Jalan Sudirman, tiba-tiba di depan toko jam yang mahal itu ada. Memang orang Islam ini bisnisnya selangkah lebih maju. Kenapa? Memang dia di kaki lima di depan.